Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja, hasil kinerja dari yang tugas project SIN dan MK. Kami dari kelompok 2, yang beranggotakan ya, ada anggota kelompok. Pertama saya sendiri Abdul Haris, yang kedua ada Kosirin, yang ketiga ada Aziz Fausuh, yang keempat ada Dila Tasania, terus Trindi Puspita. Nah, kami di sini akan menjelaskan ya proyek multimedia. Dari yang kami akan bahas itu alur pembuatan produk multimedia. Jadi ada alur pembuatan produk multimedia. Di dalam alur pembuatan produk multimedia terbagi menjadi 3 tahapan ya. Yang pertama yaitu praproduksi. Yang kedua adalah produksi. Yang ketiga ada pasca produksi. Lanjut. Yang pertama adalah praproduksi. Oke, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu praproduksi ya. Produksi atau sering disebut juga pre-production merupakan tahapan awal dari proses produksi. Di tahap ini, kita akan mempersiapkan segala macam hal yang akan diperlukan untuk proses produksi, tentunya di produksi dalam hal multimedia. Jadi kalau diibaratkan nih, misalnya kamu akan memasak sesuatu, maka tahap kamu membeli bahan-bahannya dan mempersiapkan peralatan masak, itu semua yang disebut dengan praproduksi. Jadi sebelum melakukan produksi, kita harus menyiapkan bahan-bahan, menyiapkan peralatan, itulah yang dinamakan praproduksi sebelum melakukan produksi tersebut. Lanjut. Yang ke tahapan yang selanjutnya adalah produksi. Produksi dalam hal produksi ini ada beberapa tahapan juga. Yang pertama itu ada menentukan ide dan konsep ya. Menentukan ide dan konsep yang mau kita buat, terus membuat naskah, terus menentukan tim produksi. Jadi kita harus mempunyai suatu kelompok ya, satu kelompok. Terus yang keempat membuat panduan gambar, supaya ide yang kita mau jelaskan ke teman-teman itu lebih jelas ya untuk dipresentasikan ke teman-teman. Jadi membuat panduan gambar. Terus yang kelima ada membuat jadwal produksi. Yang keenam ada menentukan peralatan produksi. Peralatan produksi banyak sekali, ada kamera, ada laptop mungkin untuk mengediting. Terus yang ketujuh ada mencari pemain dan lokasi. Nah, ini yang paling menentukan ya, mencari pemain atau tokoh dari film atau video yang kita akan buat. Nah, terus lokasi, nah, kita harus memilih lokasi yang bagus ya, terutama untuk pemandangan background di belakangnya bagaimana, itu harus kita tentukan secara baik. Yang kedelapan adalah merinci anggaran biaya. Tentunya kita dalam membuat suatu produksi multimedia tentu ada namanya rincian anggaran, jelas menentukan jelas membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga, pikiran, dan lain-lain. Yang ke-9, melakukan reading dan rehearsal. Nah, itu tahap akhirnya ya. Lanjut. Untuk pasca produksi. Pasca produksi adalah proses penyelesaian akhir atau finishing, pengeditan gambar, contoh pengeditan gambar, penambahan titel atau grafik, animasi, special effect, musik, terus sound effect atau audio, dubbing, dan output ke media video seperti webcam, DVD cam, mini DVD, dan DVD, dan
DVD yang sebagainya lah, banyak sekali pasca produksi. Intinya dalam pasca produksi adalah tahapan akhir ya, editing video, contoh di aplikasi banyak aplikasi lah, contohnya untuk di Android ya ada sendiri, di laptop pun ada sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan karena materinya cukup simple ya. Mungkin sekian dari saya, banyak kesalahan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.